والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian i'rab. Yang dari pengertian kemarin berarti namanya i'rab itu adalah apa? Prosesnya, ya tidak? Suatu proses perubahan. Nah, harus kita bedakan. Berarti namanya i'rab itu kan suatu proses perubahan. Yang dikenai perubahan itu apa? Kata, ya tidak? Yang dikenai adalah kata. Kata dalam bahasa Arab yang terkena perubahan yaitu isim, dan ini asalnya, asal isim itu terkena i'rab. Juga yang kedua fi'il. Tapi fi'il cuma satu jenis fi'il saja, yaitu fi'il mudhari'. Itu pun nanti ada syaratnya, dikecualikan ada keadaan fi'il mudhari' yang tidak terkena i'rab. Jadi dua ini. Lalu huruf bagaimana? Apakah huruf bisa terkena i'rab? Inda Syahrul. Huruf tidak akan bisa terkena i'rab. Jadi tidak ada huruf kok kemudian kita cari-cari alamat i'rabnya apa. Nah, yang seperti ini isim dan fi'il mudhari' ini yang bisa terkena i'rab dinamakan mu'rab. Nah, ini istilah dibedakan. I'rab itu prosesnya, sedangkan mu'rab itu adalah katanya. Kata yang terkena i'rab, itulah mu'rab. Berarti kalimat mu'rabah, kalimat yang bisa di-i'rab dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Isim, dan itu hukum asalnya. Hukum asal isim itu apa? Bisa terkena i'rab. Berarti hukum asal isim adalah mu'rab. Kemudian fi'il. Fi'il hukum asalnya tidak terkena i'rab. Tapi ketika fi'il itu ada penyerupaan terhadap isim, namanya fi'il mudhari', akhirnya dia juga bisa terkena i'rab. Paham? Nah, ini pahami dengan baik. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu i'rab, sudah tahu mu'rab. I'rab dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4. Nah, sekarang ini harus banyak menghafal. Nah, i'rab terbagi jadi 4. Rafa', nasab, jar, jazm. Ya, rafa', nasab, jar, jazm. Ini insyaallah semuanya sudah kenal namanya. Nah, yang sering para pemula pelajar nahwu tersandung di awal-awal belajar adalah ketika mempelajari tanda-tanda i'rabnya. Karena masing-masing dari keempat i'rab ini punya tanda-tanda. Karena kan tadi i'rab mengenai isim dan fi'il. Nah, mengenai isim dan fi'il, fi'ilnya khusus fi'il mudhari'. Nah, isim ada beberapa jenis yang bisa masuk kategori isim mu'rab. Nah, nanti akan kita ketahui jenis-jenisnya dengan tanda-tandanya. Nah, cuman butuh kita ketahui dulu dari keempat
jenis i'rab ini yang bisa masuk pada isim cuma 3. Nah, yaitu rafa, nasab, dan jar. Ini hanya masuk pada ini bisa masuk pada isim. Nah, bisa masuk pada isim. Rafa, nasab, jar. Kemudian yang masuk pada fi'il, rafa, nasab, dan jazm. Berarti kalau ditanya sekarang, i'rab yang hanya masuk pada fi'il saja, i'rab apa? Maulana? I'rab yang hanya masuk pada fi'il saja apa? Saya ulangi. Nah, i'rab yang masuk pada isim, rafa, nasab, jar. Yang masuk pada fi'il, rafa, nasab, jazm. Sekarang kalau ditanya, di pertanyaannya dibalik, yang khusus masuk pada fi'il saja apa? Hah? Yang khusus itu berarti enggak ke isim, cuman dia fi'il tok. Hah? Paham Iqbal? Apa? Jazm. Ini khas bil fi'li. Nah, i'rab jazm ini khusus untuk fi'il. Yang khusus untuk isim saja apa berarti apa Yusuf? Jar. Ini khas bil ismi, khusus pada isim. Kemudian yang bisa masuk pada isim dan fi'il apa? Berarti Bazurah, rafa dan nasab. Ini bisa isim, bisa fi'il. Berarti lebih banyak dia pergerakannya. Yang khusus ini mudah berarti, karena pokoknya ini cuma bahas isim saja untuk jar. Kalau jazm khusus bahas fi'il. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya ada fi'il, tanda jazm, tanda jarnya apa? Bingung. Ya, tidak ada fi'il itu alamat jarnya. Kenapa? Karena memang tidak kemasukan i'rab apa, Faisal? Fi'il tidak kemasukan i'rab apa? Aduh. Fi'il tidak bisa termasuki i'rab apa dari keempat jenis i'rab ini? Sekarang dibalik lagi pertanyaannya. Jar. Nah, ya. Dan isim tidak bisa kemasukan i'rab apa tadi? Tidak bisa kemasukan i'rab jazm. Nah, sudah. Kita ke langkah selanjutnya. Mulai dari rafa. Nah, rafa sebagai salah satu i'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il, memiliki tanda-tanda untuk kita bisa mengetahui isim ini i'rabnya rafa atau fi'il ini i'rabnya rafa. Tandanya ada 4. Hari ini kalau bisa semuanya tanda-tanda bagus. Ya. Tapi berarti besok harus ngapalnya mempeng. Rafa ikhwani billah, dia memiliki 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Taib, dhammah, wawu, alif, dan nun. Dan tanda asli untuk i'rab rafa ini adalah dhammahnya ini. Ini tanda asli. Ya. Sedangkan wawu, alif, dan nun ini namanya tanda apa? Pengganti. Nah,
iwad, pengganti. Iwad anil dhammah, pengganti dari dhammah adalah apa? Wawu alif dan nun. Sekarang untuk i'rab nasab. I'rab nasab tandanya ada 5. Fathah, alif, kasrah, al-ya, kemudian kelima hadfun nun. Perhatikan, fathah, alif, kasrah, ya, kemudian hadfun nun. Ini untuk memudahkan saja. Setelah fathah, ya, yang cocok alif. Nah, kemudian kasrah, ya, kemudian hadfun nun. Nah, dari kalimat tanda ini yang merupakan tanda asli mana? Tanda asli yang paling atas yaitu fathah. Ini juga tanda asli. Perhatikan. Nah, tanda asli. Adapun untuk jar ini sedikit, hanya 3 alamatnya. Yang pertama adalah kasrah. Yang kedua al-ya. Ketiga al-fathah. Kasrah, ya, fathah. Yang merupakan alamat asli itu kasrah. Kemudian jazm lebih sedikit lagi, cuman 2 tanda saja. Naam, yaitu yang pertama as-sukun, kemudian yang kedua al-hadfu. Yang hadf ini ada 2 jenis, hadfun nun dan hadfu harfil illah. Sudah selesai. Ini semua ikhwanifillah pembahasan i'rab seputar ini. Tinggal nanti perinciannya ini, nah, harus antum bisa bolak-balik. Nah, ketika diputar-putar bisa apa? Bisa mengembalikan ke tempat asal. Ya. Nah, adapun untuk jazm alamat aslinya berarti apa? Sukun. Nah, sukun. Nah, sekarang berarti kalau ditanya inda Hudzaifah, alamat asli dari i'rab yang ada apa saja? Dhammah untuk apa? Dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazm. Nah, sukun untuk jazm. Kemudian alamat-alamat lainnya adalah alamat pengganti. Nah, saya berarti kasrah pada i'rab nasab itu sebagai pengganti, alamat pengganti, berbeda dengan kasrah pada i'rab jar. Nah, kita kembali ke rafa. Nah, kita punya gambaran global. Nah, i'rab ya alamatnya ini. Ya alamatnya ini. Berarti ya kawan. Nah, kalau kita kalkulasi dulu. Nah, kita kalkulasi dulu. Semua alamat i'rab sebenarnya cuma kembali pada apa?
3 harokat, yaitu dhammah, fathah, kasrah, ya kan? Kemudian sukun. Nah, ini sebagian mengikutkan pada jenis harokat, ya kan? Sukun. Makanya jurumiyah itu ikutkan sukun itu pada harokat. Nah, cuman jangan bingung. Nah, ikutnya sukun kepada harokat itu karena apa? Karena diikutkan, sebenarnya bukan anggota harokat, ya melo saja ikut ke sini. Nah, biar mudah. Nah, padahal hakikatnya sukun itu masuknya kategori hadzf, kategori menghilangkan. Kenapa? Karena sukun itu menghilangkan harokat. Nah, jadi jangan bingung. Sukun. Kemudian, nah, dari sisi huruf yang menjadi tanda i'rab itu ada berapa? Cuman ada 4. Ya, ada 4 saja, yaitu huruf-huruf illah ditambah nun, yaitu apa? Wawu, alif, ya, kemudian ditambah nun, berarti 4. Itu saja. Nah, tidak ada kemudian tandanya apa? Tandanya huruf lam, tidak ada. Nah, itu jelas sudah salah jalur. Nah, juga perhatikan hadzf. Hadzf ini, nah, membuang. Yang dimaksud hadzf itu membuang, tandanya dengan membuang. Nah, membuang harokat namanya sukun. Adapun membuang huruf itu ada 2 jenis, membuang huruf nun dan membuang huruf illah. Nah, itu gambaran globalnya. Sekarang mulai dari dhammah. Dhammah, ikhwan, sebagai tanda i'rab rafa' pada 4 tempat. Nah, yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad ini apa? Isim mufrad yaitu kata benda tunggal dalam bahasa Arab. Untuk pembahasan i'rab namanya isim mufrad adalah kata benda tunggal, yaitu kata benda yang menunjukkan satu tok. Nah, satu tok. Meja apa bahasa Arabnya? Maktabun. Maktabun ini isim mufrad karena satu meja, ya kan? Mejanya satu, maktabun. Kursi bahasa Arabnya apa? Kursiun. Ini isim apa namanya, Azam? Isim mufrad, ya, yaitu kata benda tunggal menunjukkan makna satu. Tayyib menunjukkan makna satu. Adapun pengertiannya secara istilahi, nah, perhatikan dalam mustalahat kata al-mufrad. Kata al-mufrad ketemu belum? Al-mufrad yaitu isim mufrad, maksudnya ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, sudah. Yaitu isim yang bukan musanna. Isim yang bukan musanna maksudnya tidak menunjukkan makna 2. Wala majmu'an, bukan pula isim jamak. Wala mulhaqan bihima, bukan pula yang diikutkan dengan musanna dan jamak. Wala minal asma'il khamsah, bukan pula termasuk dalam asma'il khamsah. Inilah isim mufrad. Jadi pengertian seperti ini namanya pengertian dengan apa? Dengan metode salbiyah, yaitu tidak. Ya, bukan termasuk musanna, bukan termasuk jamak, bukan termasuk asma'ul khamsah. Kenapa? Karena memang ya intinya isim mufrad adalah apa? Kata benda tunggal, menunjukkan satu. Ini mufrad pada pembahasan i'rab. Ingat-ingat ya, kalau nanti ditanya apa makna mufrad dalam pembahasan i'rab, ya ini kata benda tunggal, ya, bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan musanna dan jamak, bukan pula asma khamsah. Ya. Dulu dalam pembahasan kalimah. Nah, ini untuk sekalian mengingat, karena istilah mufrad, sekali lagi, istilah mufrad dalam ilmu nahwu ternyata digunakan pada beberapa tempat dan maknanya beda-beda, ya, Pak.
Pada pembahasan i'rab, mu'rabnya pengertian mufrad pengertiannya seperti ini. Kemarin pada pembahasan kalimah ada istilah mufrad enggak? Coba dibuka di lembaran yang pertama kemarin. Ada istilah mufrad. Ketika kita menjelaskan apa makna kalimah, yaitu qaulun mufrad. Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad di situ? Apa Abdillah? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang bagian dirinya itu ketika dipecah-pecah tidak menunjukkan kepada bagian makna. Paham? Seperti kata Zaidun, kalau dipecah za, ya, dal sendiri-sendiri, apakah menunjukkan makna bagiannya? Tidak. Paham? Itu mufrad. Mufrad pada pembahasan kalimah. Ya. Sekarang kita sudah mendapati mufrad yang kedua, mufrad pada pembahasan i'rab. Ya. Tanda rofaknya dengan apa? Humam? Dengan dhamma. Baik. Sekarang yang kedua, jamak taksir. Nah, jamak taksir. Jamak taksir, Evan, kalau dalam bahasa kita mudahnya apa? Nah, kata jamak yang tidak beraturan. Nah, kata majmu' yang tidak beraturan, yaitu menunjukkan banyak tapi tidak beraturan dalam apa? Dalam menyusunnya. Dalam bahasa Arab diistilahkan jam'ut taksir ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradi. Dan ini sampai ke pelajaran alfiyah pun pengertiannya seperti ini. Makanya kalau antum sejak awal di sini memperhatikan definisi-definisi yang rajih ini, insyaallah mudah pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Memang yang namanya awal, kadang kita harus mengenal pengenalan istilah ini dan itu, sehingga menghafal juga harus banyak. Jamak taksir adalah ma dalla ala aktsar min itsnain aw itsnatain, yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar atau dua muannats, bersamaan dengan adanya perubahan dari sighah mufradnya. Jadi bentuk jamak yang tidak beraturan menjadikan perubahan dari bentuk mufrad. Contohnya sekarang rajulun. Rajulun. Apa maknanya rajulun? Rifki? Seorang pria. Seorang pria. Baik. Nah, sekarang kalau antum ingin menyebutkan apa? Pria yang banyak. Jadinya apa? Kita jadikan jamak, ya tidak? Jamaknya apa rajulun? Apa tadi? Rijalun. Nah, rijalun. Sekarang perhatikan yang dimaksud dengan jamak taksir itu gimana? Taksir itu dari kasara, kan? Nah, kasara yukassiru taksiran, dipecah. Jadi tidak selamat. Ya, bentuknya pokoknya apa? Tidak beraturan dari bentuk asalnya. Kata rajulun. Nah, di sini kata huruf yang pertama ra di fathah, ya kan? Kemudian jimnya di dhammah, lamnya di dhammah. Ketika jadi jamak, ra-nya di kasrah, jimnya di fathah, ditambah lagi alif di tengah, kemudian baru lam. Jadi sudah diubah dari bentuk aslinya. Inilah namanya taksir, ya, taksir. Dan kasr, yaitu apa? Pemecahan, menjadikan bentuk tidak beraturan ini pada jamak taksir itu macam-macam.
kadang diubah harokat dan ditambah, kadang malah dikurangi. Contoh yang dikurangi apa? Kitabun, santa. Kitabun menjadi kutubun. Dah berubah. Baik. Perubahan itu bentuknya banyak. Cuma tidak perlu kita memperhatikan perubahan itu. Kenapa? Karena nggak bisa dibuat kaidah. Pada jamak taksir itu tidak bisa dibuat kaidah. Jadi intinya berarti bagaimana untuk mengetahui jamak suatu kata yang dijamak dengan jamak taksir, berarti dengan menghafal, melihat kamus. Kalau nggak tahu tanya orang Arab. Zaman dulu ya kawan, para ulama Imam Syafi'i dan yang lainnya, ya mereka tatabu' mencari bergaul dengan orang Arab Badui untuk betul-betul tahu lughah. Karena ya kamusnya mereka, kamus yang masih hidup. Bagaimana susunan kata, bagaimana lughah penggunaan ini dan itu. Sekarang kita alhamdulillah sudah dikumpulkan di kamus untuk mengetahui suatu jamak taksir suatu kata dengan melihat kamus. Yang ketiga yang alamatnya rafa'nya dengan dhammah yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Sekarang kita bedakan dengan jamak taksir, ikhwan. Jamak secara umum pembentukannya dalam bahasa Arab ada dua, yaitu taksir dan salim. Taksir tadi dengan pemecahan, ya kan? Salim itu bentuk jamak yang mufradnya itu masih selamat, ikhwan. Bentuk mufradnya masih selamat. Cuman dia caranya hanya dengan menambahi huruf. Jamak yang salim ini terbagi jadi dua, muannas dan muzakkar. Paham? Ada muannas, ada muzakkar. Ini nama jamak salim. Ya, jamak yang salim itu selamat dari bentuk mufradnya selamat. Sekarang kita baru ketemu jamak muannas salim, berarti jamak pada sesuatu yang muannas. Muannas itu menunjukkan perempuan. Kemudian salim berarti selamat dari perubahan-perubahan yang enggak karuan pada jamak taksir. Ya. Sekarang kita baca. Jamak muannas salim. Jam'ul muannas salim ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu apa saja dari kalangan isim tentunya ini. Ya, apa saja dari kalangan isim yang dijamak dengan alif dan tak tambahan. Ini pengertian yang paling kuat tentang jamak muannas salim. Makanya Ibnu Hisham lebih memilih penamaan jamak muannas salim dengan nama ini, ya kawan. Majmu'a bi alif wa ta mazidatain. Kenapa? Karena terkadang ada yang dijamak dengan bentuk jamak ini ternyata dia bukan muannas. Ya, bukan muannas. Makanya beliau lebih memilih majmu'a bi alif wa ta mazidatain. Cuman dijawab oleh yang lain karena penamaan ini penamaan berdasarkan mayoritasnya. Jadi tidak masalah. Tidak usah yala-yalan dalam masalah nama. Dalam kaidah istilah namanya la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita yala-yalan, tidak perlu kita gontok-gontokan gara-gara istilah. Yang penting maksud paham. Majumi abi alif wa mazidatain. Apa saja dari kalangan isim yang dijamak dengan menambah apa berarti alif dan ta ketika rafa. Sekarang contohkan suatu kata yang muannas. Kata yang muannas contohnya apa? Aba Muhammad. Darajatun. Darajatun.
ketika mau dijamakkan menjadi ditambahkan alif dan ta. Nah, darajatun. Nah, sepeda itu. Masih antum terpengaruh berita, jadi langsung contohnya sepeda. Nah, baik. Nah, sekarang contoh yang lain apa? Apa Maulana? Hah? Saburatun. Berarti jamaknya saburatun. Nah, tinggal ditambah alif dan ta pada kondisi i'rabnya rafa. Paham? Nah, tandanya itu di sini tonnya ini. Nah, baik muslimatun menjadi muslimatun. Ini muannas hakiki. Kalau tadi maknawi. Sekarang muslimatun. Nah, tanda rafa'nya apa? Dengan dhammah. Baik, dengan dhammah. Kemudian yang ketiga, yang di-i'rab dengan i'rab rafa' dan tandanya dhammah adalah fi'il mudhari'. Berarti tiga ini sudah selesai kita isimnya, ya, Pak. Nah, fi'il mudhari' tapi fi'il mudhari' yang bagaimana? Enggak semua fi'il mudhari'. Nah, ketika rafa' tandanya dhammah. Ya, fi'il mudhari' yang terlepas dari yang dia itu fi'lun mudhari'un pakai alat. Al fi'lul mudhari'ul khali yang kosong dari apa? Alif tasniyah wa mujama'ah ya mukhatabah. Ini biar kalian sekalian jelas. Jadi fi'il mudhari' yang rafa'nya dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang terlepas dari apa? Dari alif tasniyah. Alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya muannasah mukhatabah. Baik. Contohnya ya fi'il mudhari' yang apa? Yang bebas, pokoknya tidak ketemu dengan apa-apa. Seperti misalnya apa? Contohnya fi'il mudhari' yang seperti ini, yang lepas dari tiga perkara ini. Apa humam contohnya? Fi'il mudhari'. Hah? Yanamu. Hah? Ya'lamu. Baik, bagus contohnya. Jangan yanamu. Nah, saya ya ya'lamu. Ya'lamu. Nah, mengetahui. Baik. Ya'lamu. Ini terbebas dari alif. Apa tadi alif apa? Alif apa ini? Alif tasniyah. Wawu jamaah ya muannasah mukhatabah. Fi'il mudhari' yang lepas dari tiga huruf ini, nah, yang merupakan dhamir, maka dia rafa'nya dengan dhammah. Yang diibaratkan dalam jurumiyah akhwanifillah bagaimana? Fi'lun mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu pun. Nah, dia jelas syai'. Kalau ditanya syai' itu apa? Tiga ini tidak bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama' atau ya muannasah mukhatabah. Nah, kemudian wawu. Baik. Wawu ikhwanifillah sebagai tanda i'rab rafa'. Nah, ini kemana ini? Ini saja. Baik.
ke atas. Terbagi jadi berapa? Dua, yaitu pada al-asma'ul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Nah, kita ketemu istilah lagi, asma'ul khamsah. Nah, isim-isim yang 5. Ini menurut istilah pemula aja. Walaupun sebenarnya kawan, isimnya tidak cuma 5 tapi ada 6. Makanya pada kitab lanjutan seperti Mutamimah ke atas itu diistilahkan dengan al-asma'us sittah, isim-isim yang 6. Kalau ditanya asma'ul khamsah itu apa? Nah, ini juga metode dalam memberikan pengertian, ya kawan. Suatu perkara yang terbatas, kalau kita disuruh memberikan pengertian, paling enaknya dengan apa? Dengan sebutkan saja, cuma 5. Ngasih pengertian malah kelamaan, ya kan? Memberikan yaitu suatu isim yang demikian. Nah, sudah repot-repot. Asmaul khamsah ya, abuka, akhuka, apa? Hamuki, kemudian fuka, zu, malin. Nah, baik, berarti apa? Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Kenapa kok dicontohkan langsung digandengkan dengan dhamir kaf, dan ini digandengkan dengan zumalin dalam kondisi ada gandengan mal? Karena mereka punya syarat. Untuk di-i'rab dengan i'rab seperti ini, alamat rafanya dengan wawu punya syarat. Jadi tidak semua kondisi abun, akhun, hamun, fu atau famun asalnya dan zu itu di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Baik, kemudian ada tambahan ikhwan, yaitu hanuka. Baik, hanuka. Jadi 6 semuanya. Baik, anumu. Hanuka itu anumu. Sebuah apa? Pengibaratan untuk hal-hal yang tidak sopan kalau disebutkan. Makanya mereka pun menggunakan kinayah dengan hanu. Baik. Cuman kita pakai istilah asmaul khamsah untuk apa? Untuk memudahkan, dan karena kita masih di awal permulaan pembahasan nahwu. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Nah, ingat tadi jamak ada takdir, ada salim, ya kita. Nah, kalau yang muannas yang salim sudah lewati, yaitu apa? Jamak muannas salim tadi, Iqbal? Yang dijamak dengan tambahan apa? Alif dan ta. Sekarang kalau jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, perhatikan. Jam'ul mudzakkar salim madalla ala jam'in, yaitu isim yang menunjukkan jamak. Namanya jamak dalam ilmu nahwu disebut jamak kalau lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Tapi kalau dalam syar'i, ikhwanifillah, istilah syar'i jamak itu 2 sudah masuk. Jadi kalau di sini dikatakan madalla ala jam'in, maksudnya yang menunjukkan lebih dari 2. Berarti berapa? Berapa, Nabil? Lebih dari 2? 3 ke atas. Ya, 3 seterusnya sampai tak terhingga. Baik. Yaitu yang menunjukkan atas jamak. Biziyadati wawin wa nunin fi akhirih, dengan tambahan wawu dan nun di akhirnya.
fi halatir rafa' pada kondisi rafa', wa ya'in wa nunin fi halatai an-nasbi wal jar, dan tambahan ya dan nun pada dua kondisi yaitu nasab dan jar. Nah, ini ada perbedaan. Kondisi i'rabnya berpengaruh pada kondisi tambahan yang diberikan pada isim jamak tersebut. Jadi jamak mudzakkar salim berarti menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan apa tadi? Wawu dan nun, dan ya dan nun. Wawu dan nun pada kondisi apa? Nafi'? Pada kondisi rafa'. Ya dan nun pada kondisi apa? Ukasyah, asab dan jazm, jar. Baik, nasab dan jar. Contohnya sekarang apa? Apa Mahi? Muslimun jamaknya muslimuna. Nah, yang ketiga ini bentuk jamak mudzakkar salim. Muslimun menjadi muslimuna. Baik, ini mudah. Baik. Contohnya yang lain lagi apa Faisal? Kafirun menjadi kafiruna. Dan di sana ada syarat-syarat. Nah, suatu isim masuk kategori jamak mudzakkar salim, insyaallah dipelajari pada kitab yang lebih lanjut. Demikian pula syarat-syarat untuk asmaul khamsah. Nah, menyusul. Tidak bisa kalau kita ambil langsung semuanya. Sekarang alif. Alif sebagai tanda i'rab rafa' hanya pada satu tempat saja, yaitu isim musanna. Nah, isim musanna. Yang dimaksud dengan isim musanna apa itu? Perhatikan bawah ini. Ma dalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasban wa jarran. Perhatikan harokat ketika membacanya. Nah, musanna yaitu ma dalla ala tsnaini aw tsnatain, yaitu isim yang menunjukkan dua muzakkar atau dua muannats. Biziyadati alifin wa nunin raf'an, dengan tambahan alif dan nun pada kondisi rafa'. Wa ya'in wa nunin nasban wa jarran, dan tambahan ya dan nun pada kondisi nasab dan jar. Baik. Intinya menunjukkan dua. Dengan cara apa? Ditambah wawu dan nun atau wawu dan nun. Betul? Ya. Betul? Mantuk saja soalnya. Apa? Tambahan alif dan nun. Dan ya dan nun. Wawu dan nun itu tambahan untuk apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, jadi kalau musanna tambahannya alif dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannats salim tambahannya apa? Ya dan nun. Ngikut aja. Apa Dani? Jamak muannats salim tambahannya apa? Apa tambahannya Bapak Diruzak? Alif dan ta. Jamak mudzakkar salim tambahannya apa? Untuk bisa membentuk jamak mudzakkar salim, Darul. Wawu dan nun atau? Wawu dan nun atau? Ya dan nun. Kalau musanna tambahannya apa Pak Agus? Musanna tambahannya alif dan nun dan ya dan nun. Baik. Nah, ini banyak ini yang dihafal. Saya 2 hari kok. 3 hari sama kemarin. Nah, contohnya sekarang. Yang menunjukkan dua muslimun, misalnya ini satu. Kita ingin
mengungkapkan dua orang muslim. Dalam bahasa Indonesia ya kawan, nah dua orang muslim panjang ini telah datang dua orang muslim. Dalam bahasa Arab, nah mereka punya model yang lebih ringkas. Nah, yang harusnya apa? Dua orang muslim dalam bahasa kita butuh 3 kata. Mereka tinggal menambahkan tambahan alif dan nun. Muslimani. Muslimani. Ja'a muslimani. Kemudian pada kondisi yang lain ketika nasab dan jar menjadi apa? Muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Untuk mudahnya. Marartu bi muslimaini. Ini musanna alif. Kemudian yang terakhir nun. Yang terakhir nun. Nah, dia sebagai tanda i'rab rafa' pada fi'il mudhari'. Loh, ada sama-sama fi'il mudhari'. Tadi fi'il mudhari' ketemu di mana? Pada dhammah, ya tidak? Di dhammah sini kita bertemu fi'il mudhari'. Sekarang di sini juga ketemu fi'il mudhari' lagi. Tapi fi'il mudhari' pada nun beda dengan fi'il mudhari' yang pada dhammah. Kalau fi'il mudhari' pada dhammah, fi'il mudhari' yang tidak terkena alif, apa alif? Tasniyah, wawu, jama' atau ya mukhatabah. Sekarang yang tandanya nun itu fi'il mudhari' yang ketemu dengan salah satu dari 3 ini. Ketemu dengan alif, tasniyah atau wawu jama' atau ya mukhatabah yang diistilahkan dengan al-af'alul khamsah. Atau dengan istilah yang lebih bagus lagi di kitab-kitab yang lebih tinggi yaitu al-amtsilatul khamsah. Sama ya kan, kalau antum ketemu fil amtsilatil khamsah, ini sama dengan al-af'alul khamsah yang dimaksud pada jurumiyah. Cuman amtsilatul khamsah lebih bagus, kenapa? Karena memang bukan cuma 5 fi'il saja, yang diinginkan adalah apa? Bentuknya dalam bentuk 5 seperti ini, yaitu apa? Yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna, wa taf'alina. Yang bertemu dengan alif 2, yaitu yaf'alani, taf'alani. Yang bertemu dengan wawu jamaah yaf'aluna, taf'aluna. Yang bertemu ya mukhatabah satu saja, yaitu taf, ya. Taf apa? Bertemu dengan ya mukhatabah apa? Taf'alina, ya. Taf'alina. Kalau anti taf'alina, antum apa Alhamdulillah. Antum taf'aluna, hum apa mahi yaf'aluna. Baik, antuma apa zurah? Antuma. Enggak ada yaf'alina dari tadi. Antuma, kalian berdua. Apa kalian berdua? Taf'alani. Kalau mereka berdua apa? Yaf'alani. Nah, ini sudah ditambahkan di sini nanti. Kalau tadi alif di mana? Cuman tempatnya tasniyah, musanna. Nah, perhatikan ini ya, kawan. Hitung sekarang. Dari isim-isim yang masuk pada i'rab rafa ini. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. 1, 2, 3. Kemudian asmaul khamsah,
4, jamak mudzakkar salim 5, musanna 6. Dah, stop. Kemudian ditambah fi'il mudhari'. Nanti di sini cuman mengulangi itu, posisinya di bolak-balik. Ya, posisinya ada perubahan sedikit saja. Tapi ini dihafal dulu dengan pengertiannya. Insyaallah pertemuan berikutnya ini selesai. Nah, yang penting ini dihafal dan bisa mendatangkan contoh-contohnya dengan mudah. Perhatikan pada al-amtsilatul khamsah dalam lembaran kita ini. Al-amtsilatul khamsah atau dalam kurung al-af'alul khamsah. Pengertiannya apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnain au wawul jamaah au ya'ul mukhatabah. Ya, semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Alif itsnain ada dua, yaitu apa? Mukhatab dan ghaib. Makanya dalam contoh ada taf'alani dan yaf'alani. Atau wawul jamaah juga dua. Untuk mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara. Berarti apa? Antum berarti taf'aluna. Atau ghaib yang jamak, berarti mereka. Berarti orang keberapa ini? Orang ketiga. Ya, orang ketiga, yaitu mereka. Berarti yaf'aluna. Adapun yang ketiga ya'ul mukhatabah, ini namanya mukhatabah berarti cuman yang diajak bicara tok, anti, cuma satu. Berarti apa Muhammad? Hah? Yang fi'il mudhari' bersambung dengan ya mukhatabah, contohnya apa Humam? Taf'alina. Ya, ini dihafal. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Kalau enggak bisa mengungkapkan itu, tinggal sebutkan contohnya tadi aja, gampang. Dah selesai, insyaallah ta'ala. Baik, tugasnya pengertiannya diingat-ingat. Nah, contohnya insyaallah pada pembahasan berikutnya kita lanjutkan. Karena alamat i'rab, ikhwan, sebenarnya mudah alamat i'rab itu, cuma harus teliti aja. Setelah kita tahu 6 isim ini, pengertiannya pokoknya 6 isim ini tahu pengertiannya. Kemudian fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' mana yang dhammah, mana yang nun, karena nanti berpengaruh ketika membahas i'rab jazm. Ya. Insyaallah pada berikutnya mudah sudah. Nah, tinggal nanti kita balik lagi musanna. Kalau rafa apa, kalau nasab apa, kalau jar apa. Diganti, dibalik. Posisinya dibalik. Sekarang kan kita rafa apa tandanya, nasab apa tandanya. Nanti tahapan berikutnya kita harus balik bisa isim mufrad letaknya mana saja, rafa, nasab, jar di mana, harus bisa. Ya, jadi mungkin di i'rab, di alamat i'rab ini paling enggak kita 3 hari. Nah, ini hari pertama berarti besoknya sudah harus mutkin. Makanya yang ini sudah dimutkinkan dulu. Baik, apanya? Lah ya, 3 hari. Maksudnya pokoknya besoknya maksudnya besok yang akan datang. Nah, baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.